Halo semuanya, selamat datang di podcast RR Talks. Nah, di sini kami akan ngobrol-ngobrol seru pastinya seputar tentang kelinci. Nah, sebelumnya, kenalin, aku Angel dari Divisi Komunikasi dan Eksternal Rabbit Ranch Papet Unpad. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, ada partner aku. Halo semuanya, kenalin aku Andika dari Divisi Komunikasi dan Eksternal Rapid Range Vapet Unpad. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Mas Okan Firjian Irawan selaku owner dari Farm Rapids. Nah, oke, sebelumnya makasih banyak loh ya Mas Okan, karena udah mau datang ke podcast kami ini untuk berbagi ilmu. Nah, mungkin sebelum acaranya dimulai, Mas Okan bisa kenalan dulu kali ya, supaya teman-teman di luar sana itu bisa lebih kenal nih sama narasumber kita kali ini. Boleh, Mas Okan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya akan Firdiansyah Irawan dari pelaku owner dari Farm Rapid. Usia sekarang masih 19 tahun, berkuliah di Politeknik Negeri Semarang. Untuk mengawali podcast kali ini nih, mungkin Mas Okan boleh nih sedikit ngejelasin gimana sih sejarahnya awal terbentuknya peternakannya, terus bisa bertahan dan eksis sampai sekarang ini nih. Boleh Mas Okan mungkin untuk Oke, dijelasin. sebelumnya tak jelasin dulu dari awalnya itu kan belum beternak. Itu awalnya jualan itu ngambil ngambil dulu dari di kayak di pasar gitu Kak. Sama ngambil terus kan awalnya cuma iseng-iseng buat cuma beliin buat adik terus adik bosen terus baru jual mulai posting-posting di sosial media awalnya itu mulai dari kelas 2 SMK atau lebih tepatnya sekitar 2019-an terus berjalan seiring waktu kemudian malah lebih merambah ke condong malah sekarang lebih ke pet shop daripada ke peternakan sendiri sih Kak. Jadi kayak jual perlengkapan gitu, semacam perlengkapannya juga. Berarti kalau untuk sekarang ini lebih ke arah pet shop-nya gitu ya, Iya, kayak. malah lebih mau condong ke arah pet shop daripada ke arah peternakan. Tapi kalau misalkan teman-teman di luar sana nih, kiranya tuh mau coba adopsi tuh bisa nggak Kak dari Oh, mulai kalau dari. untuk dari Farm Reddit bisa. Misal kalau dari Bandung, Unpad kan letak di Bandung ya, Kak? Iya, Bandung Oh, Sumedang. kalau misal ke Bandung itu biasanya kalau mau kirim, sekitaran kirim dari luar kota Semarang, biasanya kirimnya pakai kereta, lebih aman pakai kereta. Untuk farmnya sendiri, tadi kan tetap ada yang di kelinci fancy itu ya. Nah, untuk jenis-jenis kelincinya tuh, boleh tahu nggak sih apa Oh. saja yang ada di farmnya? Yang ada di Farm Rabbit itu pertama ada jenis Fuzzy Loop, yang kedua Dahulan Loop, kemudian yang ketiga ada jenis English Angora, terus Netherland, sama Dutch. Itu sih Kak, lebih cenderung ke kelinci hias. Nah, tadi kan Mas Okan ngejelasin kalau usahanya ini lebih dikembangin ke pet shop ya, Mas. Nah, untuk memulai usahanya ini, Mas Okan ini emang inisiatif sendiri atau ngikut dari mungkin ada seperti peternakan kelinci lain atau istilahnya bermitra, Mas. Itu Oh, gimana, Mas? mandiri sih Mas masuknya, bukan ikut mitra Mas. Jadi semuanya lebih mandiri apa berdiri sendiri gitu, nggak ikut mitra. Kalau mitra kan kayak joinan, misal kayak kalau breeding, misal pakai pakan, misal kita sebut aja merek Zenfit. Itu kan mitra di sini kan kalau pakai misal kita pakai jasa pakai pakan Zenfit itu kalau nggak salah nanti ketika ada anak-anak itu bisa kita storein ke Zenfit. Nggak pakai sistem kayak gitu Kak. Jadi lebih ke pakai sistemnya mandiri. Untuk hambatan nih Kak, kira-kira ada nggak sih hambatan selama menjalankan usaha ini? Terus kalau misalkan ada, biasanya solusi yang bisa Mas Okan berikan tuh seperti apa? Untuk hambatan kita biasanya dulu itu ke sekolah itu pas yang awal-awal rintis ya hambatannya tuh selalu di waktu sih Kak. Bagian waktu aja. Kan dulu sambil sekolah dulu. Awal kan sekolah di SMK. Dulu awal sekolah di SMK itu kehambat waktu pulang sekolah sekitar jam setengah tiga. Kalau misal ada yang beli di jam sekolah gitu, biasanya ditunda ke sore. Untuk hambatan paling utama itu biasanya malah condong ke waktu.
Terus untuk ini Mas, kondisi persaingan di usaha peternakan kelinci sekarang ini gimana sih menurut Mas Okan mungkin di daerah Semarang ataupun mungkin di seluruh Indonesia? Kalau bicara persaingan di kota Semarang ini, kompetitornya kalau tak lihat belum banyak sih Kak kompetitornya. Mungkin kita penasaran nih untuk tadi kan peluang pasar itu cukup gede gitu. Nah, kalau untuk menurut pendapat Mas Okan sendiri nih, bagaimana sih peluang pasar dari usaha Mas Okan ini? Untuk peluang pasar sendiri sebetulnya kalau saya merasa, menurut saya pribadi sendiri itu masih bisa dikembangin Kak. Terutama untuk dikembanginnya lebih ke arah media sosialnya aja. Contoh, ambil salah satu contoh kecil aja kita pakai model paid promote itu belum 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 begitu tak explore ke sana. Ya kan cuma di IG, cuma di post-post biasa. Kalau untuk sekarang mungkin yang paling tingkat tinggi di Instagram dulu aja ya, Mbak Instagram. Karena kalau di TikTok belum ke sana. Ke Instagram yang paling gede itu biasanya kita mencoba untuk ke paid promote. Contoh misal kayak ke akun-akun yang followersnya tinggi gitu sih, Kak. Nah, untuk promo bisa kita sebut promosi ya Mas itu ya. Nah, Iya, itu betul. emang Bisa. Promosi. ada sistem promosi tersendiri nggak sih dalam menggunakan media sosial tuh? Mungkin kan sekarang masih merambah di Instagram. Mungkin ada nggak sih rencana ke depannya mungkin menggandeng brand ambassador atau mungkin merambah ke media-media sosial lainnya yang mungkin sekarang kayak berkembang mungkin seperti TikTok yang Mas sampaikan tadi. Tuh. Memang untuk kedepannya sih ada sih Mas. Untuk sekarang kan untuk baru mau ngeksplor ke kayak kayak promosi lewat Instagram. Kalau TikTok itu kan memang harus biasanya kalau buat konten kan harus maksudnya perlu banyak ide juga Mas. Perlu banyak ide, perlu banyak waktu juga. Untuk TikTok itu mungkin kedepannya akan merambah ke TikTok juga yang mungkin bisa lebih fokus ke TikTok. Tapi untuk sekarang mungkin untuk sistem promosinya baru mau mulai promosi-promosi di Instagram dulu ke depannya. Kalau untuk ekspor nih, selain di luar pulau yang ada di Indonesia, kira-kira pernah nggak sih Mas melakukan ekspor ke luar negeri gitu? Atau kalau Untuk misalkan belum, itu kira-kira sempat eh, terbayang nggak kalau misalkan suatu ketika bakalan mencoba untuk melakukan ekspor ke luar negeri? pas itu hampir pernah kejadian pernah pas itu Kak mau ekspor ke Malaysia kayak ada pembeli dari Malaysia suruh kirim ke sana karena kalau nggak salah karena saya belum punya kenalan belum pas itu belum punya kenalan kirim lewat pesawat ke luar pulau kan karena pengurusan berkasnya kalau untuk hewan kan cukup lumayan ribet ya harus ada kayak surat karantina terus kemudian harus packingannya harus sesuai standar terus sama harus cari waktu biar kelincinya itu pasti kirim nggak terlalu lama jadi pas itu sempat mau kirim ke Malaysia terus ke cancel gara-gara pas itu juga waktunya mungkin kalau nggak salah pas SMK kalau nggak salah itu terus kemudian gara-gara nggak ada waktu buat untuk nerusin pengirimannya ke sana jadi sempat ke cancel itu sih Kak. Dari masukan sendiri nih, tadi mungkin sudah sempat disinggung. Mungkin motivasi apa sih yang membuat Mas Okan tuh memilih dan mengembangkan bisnis ternak kelinci ini daripada bisnis ternak-ternak yang lain? Oke Mas. Jadi untuk awalnya itu kenapa kok milih lebih ke kelinci itu dulu juga sempat buka apa ya penjual ayam juga awal banget itu memang saya sendiri kan suka hewan Mas. Hobi di hewan dulu pas awal-awal sih sempat ternak lovebird juga pas harganya pas sempat melambung tinggi juga ternak lovebird itu pas mulai dari SMP kayak terus kemudian harga lovebird mulai turun terus ada kesempatan di kelinci ini karena dilihat potensi kelinci yang kayak kelinci hias kan banyak diminati mulai dari anak-anak terus milenial juga kan mulai suka melihara hewan gitu terus merambah ke kelinci dilihat dari itu kan kelinci juga lucu terus kemudian untuk penjualan kelinci juga lebih stabil gitu Kak. Mungkin Mas Okan bisa
apa ya, ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana atau para peternak muda yang ingin berbisnis peternak kelinci gitu. Mulai ternak kelinci itu padahal kalau misal kita geluti lebih dalam untuk beternak sama beternak kelinci itu biasanya lebih banyak manfaatnya Kak, terutama untuk soal misal soal keuangan itu kan nanti kita lebih bisa cara mengatur uang sendiri, terus kemudian tidak merepotkan orang tua kalau untuk soal keuangan karena kan sudah punya penghasilan sendiri. Terus untuk itu jangan untuk anak muda yang mau ternak kelinci jangan malu. Itu aja intinya, Kak. Oke, berarti kunci utamanya itu jangan malu, terus jangan bimbang kali ya, jangan ragu kalau misalkan mau Iya, mencoba ya udah coba aja gitu. coba dulu aja gitu, Kak. Oke. Oke. Waduh, gak kerasa nih Mas, udah di penghujung kegiatan. Nah, tapi sebelum itu dari kami ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan ya berupa sertifikat. Nah, mungkin boleh untuk operator men-share screen sertifikatnya. Nah, ini jadi sebagai bentuk simbolis Mas dari kami karena telah bersedia menjadi moderator pada sesi podcast kali ini. Mungkin kepada operator bisa diambil gambarnya. Oke, mungkin sudah ya. Bisa di stop share dulu. Nah, oke. Nah, sekali lagi makasih banyak buat Mas Okan yang udah bersedia untuk meluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di podcast ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian mungkin podcast RR Talks pada kali ini seputar bisnis dan kisah inspiratif peternak kelinci milenial. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.